Yo, selamat malam. Selamat malam. Ya, di malam Jumat ini, gue mau sedikit cerita dari teman-teman yang pernah mengalami cerita mistis. Ya, gue sih belum 100% percaya, cuman kalau dari cerita-cerita yang diceritain, ya gue sedikit merinding lah. Jadi tuh ceritanya itu kita berkebaya masuk ke kuburan dalam malam-malam. Jadi itu dia kayak apa ya, kayak lihat wanita, sosok wanita berkebaya. Itu dia diikutin terus tuh sampai masuk kuburan. Jadi tuh tatapan matanya itu tajam, dan walaupun tersenyum pada saat dia melihat, tapi senyuman itu membalikan dengan menyeramkan. Ya itu sih daerah apa gitu katanya. Jadi dia liburan ke Kelantan. Terus yang dia lakukan tuh Mirah dan keluarga seharusnya sih menjadi kenangan manis ya. Yang namanya liburan kan pasti butuh momen-momen indah, momen-momen, ya pokoknya momen-momen happy lah, momen happy. Dan dia juga katanya juga udah beberapa bulan itu belum pernah jalan-jalan kemana-mana katanya ya, semenjak COVID-19. Jadi yang paling senang itu adalah anak-anaknya. Masalahnya ini baru pertama kali mereka liburan ke tempat pokok legenda Kelantan. Nah, itu sih di tempatnya itu di legenda Kelantan itu ada di negara Malaysia. Baru karena saudara-saudaranya yang lain juga ikut rombongan ke Kelantan. Nah, jadi tuh pas ketika dia sampai di homestay, dia tuh merasa puas, katanya rumahnya besar, indah, apalagi letaknya dekat dengan kota. Nah, sehingga tuh mudah katanya untuk pergi kemana-mana. Kemungkinan. Namun, ketika melihat area sekitar homestay, dia agak sedikit merinding katanya. Merindingnya itu katanya beda dengan aroma-aroma yang biasa dia, ya pahamlah pasti, dengan hawa-hawa yang tidak jelas itu loh. Masalahnya tuh rumahnya itu terletak di sebelah kuburan tua. Tahu sendiri kan kuburan tua itu kayak gimana. Untungnya sih pemilik rumah itu membangun tembok tinggi, katanya tembok tinggi sebagai pagar di bagian yang menghadap ke kuburan itu. Jadi kuburan di rumah itu dia bikin kayak tembok besar, terus supaya nutupin kuburan tua gitu, biar anak-anak itu biar nggak ngeliat, biar nggak ngeliat kuburan tua itu. Jadi tuh mungkin tuh pemiliknya yang punya rumah itu, yang nyewain homestay itu, dia nggak mau para penyewa yang nginep merasa imbuh atau merasa mistis lah, merasa ya homestay itu menyeramkan. Jadi dia nggak mau. Jadi mungkin dari pihak homestay itu pengen penyewa itu nggak harus takut gitu loh. Tapi pada malam hari pertama nginep di homestay itu, dia itu bersantai di kamar sambil ngopi lah, katanya ngopi ngeteh ya, misalnya ngilangin lelah gitu. Tapi sementara anggota keluarga yang lain masih ngobrol di ruang tamu. Itu ruang tamu katanya. Nah, jadi tuh yang
punya homestay itu dia mengobrol-ngobrol dan menceritakan bahwa awal dia hanya ingin istirahat, tapi akhirnya dia tertidur di homestay yang punya dia. Nah, pertanyaan gue kan, itu dia punya homestay, kenapa dia tidur di homestay? Oh mungkin dia saking lelahnya cerita, terus dia tidur. Nah akhirnya kan dia pindah tuh, katanya pindah ke kamar masing-masing. Nah dia dibangunkan lah, saya suruh istirahat di rumah masing-masing. Mungkin merasa yang penyewa homestay itu merasa terganggu. Jadi tuh pas dia ketika sebelum bangun itu, dia setelah kayak merasa ada yang menyentuh ujung kakinya, kayak di elus-elus gitu loh ujungnya. Dia merasa sentuhnya sekilas, tapi merasa kayak lama gitu loh. Nah gara-gara sentuhan itu dia kayak nggak bisa tidur gitu, kayak tiba-tiba tuh jadi kepikiran apa sih itu. Dia kira itu tuh mungkin istrinya atau anaknya, tapi pas dia bangun, tapi itu di ruang kamar itu cuma ada dia sama istrinya aja, dan orang lain nggak ada. Nah pas ketika dia bangun, dia bingung. Dia bilang dalam hati, itu ngomong kayak, nah itu siapa ya yang nyentuh kakinya, katanya. Nah dia tuh tiba-tiba ngelihat orang kayak melintas itu di luar jendela kamarnya yang terbuka. Nah itu pertanyaan gue juga, oh dia udah tahu homestay-nya yang namanya ya, rata-rata sih ya yang gua pernah rasain tuh homestay ada yang positif, ada yang negatif. Cuma sih rata-rata kalau gua kemana-mana tuh homestay pasti selalu gua tutup, mau hoarding mau apa, pokoknya yang deket kamar tuh pasti gua tutup. Dan masalahnya dia nggak ditutup hoardingnya, katanya. Maksudnya mungkin gerah, katanya. Padahal menurut perasaan dia itu, dia tak pernah membuka jendela. Nah dia tuh makin merinding, katanya. Dia merasa nggak buka jendela, tapi jendela kebuka sendiri, dan hording itu kayak hembusan angin gitu loh, kayak hembus angin ya. Makanya di situ dia katanya merasa merinding dan semakin merinding. Jadi tuh dia benar-benar ketakutan, setengah mati katanya. Tapi dia melarikan diri untuk menutup jendela itu. Nah, pas dia ketika mau tutup jendela itu, tiba-tiba ada perempuan yang berpakaian kebaya dan berselendang putih. Saat itu dia tuh cuma bau mencium ya parfum wangi lah. Iya, parfumnya ya parfum wangi melati gitu-gitu loh. Langkahnya juga tiba-tiba terasa lemas dan mulutnya merasa berat untuk teriak. Terasa bener-bener lemes katanya. Badannya tuh lemes dan dia nggak bisa teriak apa-apa. Jantungnya tuh semakin jedak jeduk gitu. Jadi pas dia ngelihat itu, dia ngikutin sampai kemana tuh perempuan kebaya itu berhenti.
Tapi pas tiba-tiba dia ngikutin itu, dia tuh merasa kayak ada yang ngikutin di belakang. Itu setiap langkah dia melangkah, itu dia semakin merinding tuh. Waduh, kan gue jadi merinding kan tuh. Jadi tuh dia semakin lama itu dia semakin merinding katanya. Dah, semakin dia ngikutin, dia itu lama-lama masuk ke kuburan tua yang dibilang sama Om saya itu katanya kuburan tua. Nah, wanita itu yang pakai baju kebaya, pakai sorban, pakai selendang putih, itu dia masuk ke kuburan tua. Nah, korban ini itu dia penasaran, apa sih kok ada seorang perempuan malam-malam masuk ke kuburan tua, apa maksudnya. Dia masukin ke dalam sama ngikutin. Nah, pas langkah pertama itu masuk ke kuburan tua itu, kakinya tuh kayak nggak mau kembali, seakan-akan kayak ketarik terus buat ke dalam. Dia mikir tuh, katanya apa gua mau dikasih petunjuk atau gua mau dikasih apa gitu ya, namanya orang kan beda-beda. Jadi pas dia masuk tuh, dia sambil baca-baca yang dia bisa itu. Nah, tiba-tiba tuh perempuannya tuh berhenti di suatu batu nisan yang kuno, yang bener-bener udah nggak ada hubungannya, cuma batu nisan yang kayak dimakan rayap itu. Tau kan papan nisan yang sebelum di nisan kan pakai papan dulu tuh. Nah, papan itu kan kalau kuburan yang udah tua itu kan pasti berayap. Cuma di situ disamperin kan sama dia. Pas disamperin itu dia nepok tangan perempuan itu. Dia cuma nanya, mbak ngapain? Dia cuma diem matap itu papan. Dan itu kuburan itu benar-benar kuburannya polos, nggak ada bentuk kuburan, cuman datar. Dan papan di sana tuh diletak di pinggir pohon itu. Jadi berkata itu kuburan yang udah nggak diakuin, yang udah kosong lah. Dia cuma nunjuk ke papan itu, terus cuman nunjuk ke arah selatan. Nah, terus naik lagi, kenapa kok papannya ini ditunjuk terus ke arah sana, apa emang pindah? Dia cuman bisa geleng-geleng dan diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi pas ketika dia ngelihat itu ke arah selatan itu, dia nanya kan, yang sebelah mana mbak? Pas dia belok lagi situ, mbak-mbaknya tuh udah nggak ada, perempuan yang kebaya itu dan yang sorban putih itu nggak ada, cuma ada batu nisan. Dan itu bacaannya itu atas nama, lupa lagi namanya siapa, pokoknya itu seorang perempuan yang udah meninggal itu 2 minggu yang lalu dengan keadaan terbunuh. Nah, tapi dia penasaran kenapa kok baru 2 minggu itu dia papan nisannya tuh udah dimakan rayap. Jadi ternyata tuh kuburan dia itu diratain terus diganti sama kuburan orang. Nah, dia berpikir mungkin kuburan dia itu dipindahin. Jadi kata papannya dia di sebelah barat, nah dia kan kuburan di sebelah selatan. Bisa jadi kan kuburan diratain, nah papannya ditaruh di sana. Dan ya dia dengan pedenya, dengan beraninya, mungkin itu petunjuk buat dia buat ditolong pindahin kan. Ya dia ambil sama dia papannya itu, ya sambil baca-baca yang dia bisa, diambillah papannya. Pas ketika dia balik
itu sorban yang putih itu yang dia pakai itu kayak nunjukin arah kemana kuburan itu. Gitu. Dia sambil megang kan, kuburan gelap, dia cuma bawa senter doang. Senter juga ya nggak terang-terang mas, senter HP semana sih terangnya. Dia sambil ngerembet megang HP, megang papan itu, dan merembet sampai ketemu di ujung sorban. Nah, sorbannya itu di ujungnya nggak ada siapa-siapa. Bahkan yang tadinya itu kan perempuan pakai kebaya, pakai ini kan selendang putih itu. Nah, di ujungnya itu nggak ada sama sekali orang atau perempuan yang tadi. Dia situ tuh lututnya udah bener-bener lemes nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau gue sih jadi situ ya gue cuma bisa tenang dan kabur. Nah, pas sudah dia udah sampai ujung sorban itu, dia kan ceritanya mau bantu nancepin, cuman kan dia nggak tahu karena udah rata kan. Tapi di ujung yang sorban itu pas banget di ujung bawah pohon gitu, pohon kayak pohon kemboja gitu. Nah, mungkin dia pikirkan disitulah tata letaknya kuburan dia. Nancepin lah. Pas dia tiba-tiba nancepin itu, dia kayak ditimpah gitu, timpah pakai ranting, tapi nggak gede ranting, cuman ya buat dia kaget gitu. Dia kaget, bener-bener kaget ketika dia cuma ngeliat baca sambil ngeliat ke atas, dan itu di atas itu ada bener-bener ada wanita itu sambil diikat lehernya sama wanita baju putih, dan itu matanya bener-bener hitam dan giginya tuh taring ke berdarah gitu. Dia cuma sambil merem, sambil baca dan nancepin, ketika langsung dia lari, sudah pulang ke homestay yang pertama itu, homestay. Pas dia lari itu, sebelum nyampe homestay dia kan ngelewatin beberapa kuburan itu sampai pintu keluar itu yang dia masuk itu dia selalu dijegat dan dijatuhin, diseret-seret apalah. Dia sambil tutup mata, dia sambil baca, akhirnya dia nyampe di pintu keluar itu, di pintu masuknya di kuburan tua itu. Dia akhirnya keluar dan lari langsung ke homestay, langsung mandi, ambil mandi dulu. Selesai mandi dia langsung cerita sama istrinya nggak mau bangun tuh, pertama aja nggak mau bangun, cuman dia karena udah panik, udah takutan, udah kepikiran kemana-mana. Akhirnya dia bangunin istrinya, akhirnya dia bangun juga, dan dia cerita sampai pagi. Dan paginya itu orang homestay datang, katanya dia melihat bapak pergi ke kuburan tua. Nah, seketika itu keluarga besar pada kaget, kenapa, kok ada apa. Pas kita semua langsung lah si bapak saya itu cerita, ternyata tuh yang dilihat bapak itu bukan manusia, tapi wujud wanita yang dibunuh itu. Ada bilang. Dan ketika pas lagi ngomong dia, bapaknya Om saya itu cerita sambil ngomong, sambil makan cemilan dan serius ngomong, tiba-tiba tuh istrinya tuh dimasukin sama wanita yang semalam bapaknya lihat itu. Pas ketika itu kesurupan, dia ngomong sambil mengucapkan terima kasih sudah menolong memindahkan papan nisan saya
ke tempat asal kubur saya. Terus sambil bilang kalau yang gantung saya itu wanita tua yang tadi tuh, yang rambutnya panjang hitam berkulit kayak kuntilanak, tapi dia di sini tuh kayak haus darah gitu. Jadi dia terima kasih, dia udah nolongin. Dan ketika tuh langsung tiba-tiba itu istrinya tuh langsung sadar dan happy ending. Dia akhirnya cabut dari homestay yang dia liburan. Akhirnya dia nggak jadi liburan, dia cabut, dia keluar, dia pulang ke rumah dan akhirnya merenung untuk liburan berikutnya. Ya, itu sih cerita yang dialami seorang. Gue cuma bisa menceritakan sedikit, walaupun nggak banyak, tapi gue cerita sedikit intinya dari cerita itu. Ya, gue harap lu suka dengan cerita gue. Jangan pernah bosan untuk mendengarkan cerita-cerita gue. Maupun suka atau tidak, lo bisa komen di bawah.